Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadirin kiram, Majlis Taklim Al-Kautsar yang dimuliakan Allah, Majlis Taklim Al-Kautsar yang berada di Perumahan Sumber Taman Indah yang malam ini bertempat di Masjid Baitur Rahman yang kita cintai ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karena limpahan rahmat, imat dan muawanahnya, sehingga pada malam ini Bapak-bapak sekalian diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan yang tiada dan kemampuan dan kekuatan cuma izin Allah dan dari Allah semuanya, sehingga semuanya bisa sholat isya berjamaah dan dilanjut dengan taklim. Alhamdulillah semuanya ini ada jamaah sholat isya yang dimuliakan Allah. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa entar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah, merupakan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Menjelang bulan haji ini banyak peristiwa-peristiwa besar yang memiliki fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ibadah kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah kurban yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim merupakan satu syariat dan syiar kita dalam mengembangkan Islam dan syiar kita dalam menguatkan ekonomi sosial masyarakat dan kekuatan nilai moral seorang muslim kepada lingkungan sosial. Kurban, kalau kita lihat dari hukumnya, bagaimana hukum kurban sih? Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tetap merujuk kepada 4 imam kita yang menjadi rujukan dalam kita melaksanakan fikih atau aturan-aturan keagamaan. Salah satunya adalah Imam Hanafi atau Abu Hanifah, kemudian imam kita Imam Malik, imam yang kita ikuti yang wilayah besar di daerah Indonesia Imam Syafi'i, dan yang keempat adalah Imam Hambali, dan banyak imam-imam yang lain. Ya, dan semuanya mereka berijtihad dalam fikih, dalam hukum-hukum Islam yang tautannya, dasar hukumnya daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Semuanya benar, karena imam ini imam yang paling hebat di dunia dalam mengkomposisikan atau mengarang kitab-kitabnya yang semuanya dasar hukumnya jelas, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah, masalah kurban, alhamdulillah di Perumahan Sumber Taman Indah, khususnya Masjid Baitur Rahman yang kita cinta ini, sudah ada 6 sapi. Nah ini ya, ada 6 sapi dari warga Perumahan Sumber Taman Indah dan juga jemaah yang hadir di sini. Ya. Dan juga beberapa kambing yang insya Allah menyusul nanti. Ini belum memasuki awal Dzulhijjah. Ya, di pertengahan dan di awal Dzulqa'dah ini sudah banyak daftar dan sudah masuk daftar 6 sapi. Alhamdulillah. Terus ada peningkatan tiap tahun. Ya, kemarin ada 5, sebelumnya ada 5, sebelumnya ada 4, dan terus ada lagi. Dan ke depan syiar Idul Kurban ini akan bertambah semarak di Masjid
Baitur Rahman, perumahan sumber taman indah yang kita cintai. Baiklah. Hukum berkurban menurut Abu Hanifah atau Imam Hanafi adalah wajib. Tanda petik. Wajib bagaimana? Yaitu wajib ini berlaku setiap tahun bagi orang yang bermukim atau tidak berpergian di suatu daerah dan mampu. Ingat, mampu. Yang gak mampu, ya tidak usah. Namanya tidak mampu. Mampu membeli dan mengadakan hewan kurban yang minim. Apa yang minim itu? Kambing. Jangan unta atau kerbau atau sapi. Kambing. Ini wajib bagi setiap orang yang mampu, ya, dan bermukim di suatu tempat itu telah lama dan tidak pernah kemana-mana dan tidak pernah berpindah-pindah. Ini hukumnya wajib. Terus wajib yang kedua ini juga secara umum wajib bagi yang telah bernazar. Orang yang bernazar, aku sesuk kalau sudah sukses, misalkan putra saya yang nomor 1, ini ada sapi atau ini ada kambing, saya nadarkan, saya kurbankan pada hari Idul Adha. Ini wajib hukumnya kita kurbankan. Bila sudah Allah memberikan, ya dikabulkan doanya atau sudah terlaksana hajatnya. Ini wajib yang paling wajib. Karena bernazar ingin berkurban bila mana hajatnya sudah Allah kabulkan. Ini menurut hukum berkurban menurut Abu Hanifah. Dasarnya apa? Jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita bersabda, "Man wajada sa'atun," atau "man kana lahu sa'atun." Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, falam yuduh, ya, kemudian dia tidak berkurban, diberi kesempatan Allah, rezeki yang banyak, punya kemampuan dan hitungannya cukup untuk membeli seekor kambing atau seekor sapi, falam yuduh, dan dia tidak berkurban, apa kata Rasulullah? Fala yaqrabanna musallana. Ya, maka janganlah dia mendekati tempat mushola kami. Nah ini dilarang mendekati mushola kami. Mendekat aja tidak boleh, apalagi menempati. Nah ini, apa mushola? Maksudnya ada tempat ibadah, yaitu masjid. Sedih sekali. Seorang hamba Allah yang rajin berjamaah, yang punya kemampuan, ya, merasa kemampuan untuk beli, tapi dia tidak ada kemauan untuk berkurban. Fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekati tempat salat kami, jangan dekati masjid. Gimana perasaan? Seandainya Rasulullah melarang kita untuk mendekati masjid, berarti kita tidak boleh sholat di sana. Rasulullah berarti ini kan berikan tanda marah, ya, memberikan lampu merah. Cak sila masjid wis nek gak gelem musala, nek gak gelem kurban dengan aku. Nek gak gelem kurban agama dalam hal ini. Itu. Sedih sekali kan? Padahal orang yang berkurban di sini ada mendapatkan posisi yang paling mulia di hari itu dan akan disayang oleh Rasulullah, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mampu? Bagaimana kita bisa disayang oleh Allah dan Rasulnya? Kalau indikator ini tidak dilaksanakan, yaitu ada kemampuan, ada rezeki banyak, ya, mobil ada, anak sudah sarjana semuanya dan mampu menyekolahkan, tiap bulan yang dimakan masih ada cukup, tapi tidak ada keinginan untuk berkurban, ngeman. Aku tiap tanya untuk dapat jatah kurban, kok ngapain kurban? Ngeman ya. Cerek, ya, berikeng, medit untuk berkurban demi syiar Islam. Ini dilarang oleh Rasulullah mendekati masjid, apalagi menempati. Berarti Rasulullah enggak sayang pada ini dan Allah juga enggak sayang. Eman.
Masya Allah, mudah-mudahan jemaah yang ada di sini oleh Allah dijadikan hamba yang bersyukur dengan mengeluarkan sebagian harta kita, berusaha untuk menyediakan hewan kurban untuk syiar Islam bagi yang mampu. Insya Allah banyak yang mampu. Yang nggak mampu jangan nanti dapat jatah kebagian. Ayo bersama-sama mensukseskan program kurban di sini, melaksanakan program sebagai panitia. Sudah bersama-sama. Bahkan yang jadi panitia ini juga banyak yang berkurban kok. Yang nggak mampu silakan bergabung di sini. Nanti akan dapat jatah. Memang tidak diwajibkan yang nggak mampu. Nah, ini dasarnya Imam Hanafi mewajibkan bagi yang mampu. Seandainya semua melaksanakan syariat ini, Masya Allah, Baitur Rahman kita RT 1, RT 2 ini ada 100 kakak katakan yang mampu ini separuh, karena sudah punya mobil semua separuhnya kayaknya. Sudah rata-rata sekolahnya tinggi semuanya, dan anaknya jadi sarjana semua rata-rata. Dan ada sebagian sudah haji, ada sebagian sudah umroh. Lah, ini apa alasannya kok enggak mau berkorban? Kan malu sama Gusti Allah. Enggak dosa enggak. Ya enggak dosa. Ya, tapi malu. Ya, kata Rasulullah, malu mendekat masjid. Itu ya. Ayo mudah-mudahan Allah membukakan hati kita dan memberikan rezeki kita. Karena Allah yang mengundang, yang mengajak. Ya. Yang kedua, bagaimana hukum kurban menurut imam-imam yang lain? Jumhur ulama, ya, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, ya, sepakat bahwasanya hukum berkurban itu adalah tidak wajib masuk ke sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan bagi yang mampu. Yang mampu tidak berkorban, ya enggak dosa menurut beliau. Tapi malu diundang sama Rasulullah untuk berkorban, ya, tapi tidak mau berkorban. Diundang oleh Allah untuk berkorban, tapi tidak mau berkorban. Fasolli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untukku, kawanhar, dan berkorbanlah untukku. Ini Allah yang mengundang, Allah yang ngajak, Allah yang menyuruh. Kalau Allah yang meminta, yang mewajib, yang menyuruh untuk berkorban, pasti akan diganti oleh Allah sebesar-besarnya sampai 700 kali. Apakah enggak rugi kita mau? Di saat itu kita merasa ada rezeki atau harta kita yang hilang, tapi niatkan untuk berkorban. Tapi sisi lain Allah menggantinya dengan berlipat-lipat ganda asalkan ikhlas sampai 700 kali. Wah, hebat kan? 1 ekor kambing akan diganti 700 kambing. Hitungannya begitu. Bergantung kadar ikhlasnya. Dalam bentuk apa? Allah ganti dalam bentuk kenikmatan lain. Bukan berarti hari ini 1 kambing, tahun depan atau menjelang tahun depan sudah ada 700 kambing, tidak mungkin. Tapi Allah ganti dengan nikmat-nikmat yang lain yang nilainya lebih dari itu. Masya Allah. Fabi ayyi alai rabbika matukadzibun. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Hidup ini ibadah. Hidup kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberi kemampuan makan cukup, anak sehat, istri sehat, anak bersekolah sampai perguruan tinggi, bahkan bisa bekerja. Setelah itu kita tidak punya tanggung jawab, ada sisa rezeki. Kenapa enggak kita sisihkan untuk berkorban? Inilah perjuangan hidup, syiar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau menurut imam yang 3 ini, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak wajib melainkan sunnah muakkadah. Berarti yang punya kemampuan tapi tidak berkorban tidak berdosa. Ya. Cuma kalau melihat dari sabda Rasulullah tadi, ya, fala yaqrabanna musallana. Bagi mereka yang enggak berkorban, ya, maka jangan kau dekati masjidku atau mushola kami. Ini yang kita malu kepada Allah.
Kita punya perbandingan. Ada seorang ibu atau bapak punya anak, ya, yang satu nurut segala perintah bapaknya diikuti, belajar, ayo sekolah yang bagus, ini kerjakan, ayo bantu bapak mengerjakan, ayo dibelikan ini nak, ikut. Tapi yang satu, ayo belajar, enggak, malas kok, ada PR, ada, nanti aja dikerjakan, awas dikerjakan ya, ayo kemana, mau main, loh kok main tiap hari, awas ngerokok, enggak apa-apa ngerokok, kalau kamu ngerokok besok saya pukul, dan jangan pulang ke rumah saya. Cok, bandel-bandel kamu. Kalau masih bermain sama yang AB itu yang memang nggak sekolah dan suka bermain judi atau merokok, besok tidak boleh pulang ke rumah saya ya. Tidak boleh menginjakkan rumah sini lagi. Itu ancamannya, Bu. Nah ini, kalau sudah anak tidak boleh menginjakkan rumahnya karena dia melanggar atau dia tidak nurut pada ibunya, betapa sedihnya anak itu. Karena dia tidak bisa makan di rumah, tidak bisa mandi di rumah, karena ancamannya begitu. Dan dapat sanggup sekolah besok. Lah, ini ancaman-ancaman yang ya bukan kosong belaka, tapi memang ada konsekuensinya. Ya, paling tidak anak itu takut. Nek ngono aku gak wani, kudu nuruti. Bu, biar besok dapat sangu, dapat makan, bisa mandi, dapat ganti baju, bisa sholat dan bisa bercakap sama keluarga. Kalau nakal, ya akan disuruh tidur di luar sama ibunya. Nah, ini ibarat seperti itu. Nah, kita kan ingin disayang Allah. Karena orang yang disayang Allah, jaminannya adalah surga. Ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Ke depan banyak kita dapat keterbukaan hati, hidayah dari Allah. Kita lebih senang dengan Allah, kita bangga dengan ajaran Islam, kita bangga dengan syariat Islam, sehingga setiap tahun di Idul Kurban di perumahan Sumber Taman Indah, khususnya di Masjid Baitur Rahman, banyak orang yang meluangkan atau menjadikan hartanya untuk berkurban. Ini syiar, dan ingat, pasti Allah ganti. Alhamdulillah. Ya. Jadi Rasulullah bersabda mengenai wajibnya kurban pada diri beliau. Ada 3 hal yang wajib atasku dan tatawwu atau sunnah bagi umatku atau bagi kamu. Jadi ada 3 hal yang wajib dilakukan oleh Rasulullah dan sunnah bagi umatku, yaitu sholat witir. Rasulullah mewajibkan dirinya wajib sholat witir. Yang kedua, berkurban. Rasulullah tiap tahun berkurban ratusan bahkan ribuan. Ya, Rasulullah. Dan salat duha. Rasulullah mewajibkan dirinya salat duha. Ini hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Daraqutni dari Ibnu Abbas. Ini juga dasar yang dipakai oleh Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Hambali. Ini yang dipakai sehingga hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita tetap ingin ya umat Islam semuanya peduli. Di sana ada unsur kepedulian kepada saudara-saudara kita, khususnya mereka yang di bawah garis kemiskinan, yang kaum duafa, kaum fakir miskin, atau yang mereka wajib mendapatkan zakat pada umumnya. Mereka betapa bahagianya, betapa senangnya di hari Idul Adha mendapatkan kebaikan dari umat muslim lainnya yang mampu. Inilah syiar, sehingga Islam ini akan jadi rahmatan lil alamin bagi siapapun, menjadi kebaikan, sehingga yang ada di bawah garis kemiskinan, katakan miskin, mereka semangat ibadahnya oke, cuma untuk tambahan-tambahan materi memang belum sebanyak yang kita miliki, sehingga kita yang merasa lebih, ayo peduli pada mereka. Bagaimana? Di Al-Quran paling banyak sekali disinggung, seharusnya kita memberikan makan kepada, bagaimana kita menyisihkan harta kita kepada mereka, dan bagaimana kita mendampingi mereka untuk hidup lebih baik supaya keimanan mereka kuat.
dengan memberikan zakat, infak, sedekah, dan sisihkan ya harta kita 2,5%. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, ya Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati." Ya, apabila kalian melihat hilal atau bulan di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ajdahaya, dan salah seorang di antara kamu itu ada kemauan untuk berkurban. Bila mana sudah masuk bulan Dzulhijjah atau hilal kelihatan, itu pertanda bulan Dzulhijjah masuk, ya. Dan di antara kalian atau jemaah ini ada yang mau berkurban, niat. Apa kata Rasulullah? Fal yumsik, maka tahanlah. Apa yang suruh tahan untuk dilakukan? Itu ansarihi wa adfarihi, yaitu menahan untuk tidak memotong rambut dan memotong kuku. Rawahul Muslim. Ini hukumnya ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, luar biasa fikih-fikih atau aturan-aturan dalam masalah kurban di sini. Terus bagaimana nanti pembagian kurban? Untuk di Masjid Baitur Rahman, alhamdulillah selama 10 tahun 15 tahun terakhir ini luar biasa. Di tahun-tahun paling akhir sudah bagus. Terima kasih Bapak Sanusi yang sudah hampir 10 tahun itu sebagai ketua panitia. Semakin hari semakin bagus kinerja dan kepanitiaannya. Ya, bagi yang mereka yang berkurban sudah disisihkan ya sepertiganya. Ya. Jadi menurut konsep ulama di sini, sepertiga dari orang dari kurban itu, dari daging kurban itu boleh diberikan kepada yang berkurban. Sepertiga lainnya ya kita sisihkan untuk kaum duafa, fakir miskin, yatim piatu, ya. Dan sepertiga yang lainnya boleh diberikan kepada para sahabat, walaupun sahabat itu kaya, kerabat tetangga yang ada di sebelah kita, walaupun mereka berasal dari keluarga yang berkecukupan, boleh. Ini hadirin sekalian. Untuk kaum duafa, fakir miskin, yatim piatu, ketika mereka mendapatkan hewan kurban, seandainya mereka tidak terlalu banyak membutuhkan karena butuh beras, butuh minyak atau butuh uang, boleh mereka menjualnya, boleh, untuk diberikan pada kebutuhan yang lain. Tetapi bagi sahabat, kerabat, tetangga yang cukup dan mendapatkan bangkrut, jangan dijual, haram hukumnya. Apalagi yang berkurban. Ingat, yang berkurban dilarang menjual dagingnya atau kulitnya sekalipun. Berikan kepada mereka, berikan pada yang kerja. Jangan dihitung ongkos kerja sendiri, sudah. Jangan dihitung dengan ongkos kerja kulit, haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Perlu kita sisihkan uang ini ongkos sembelih dan ongkos menguliti dan mencari daging-dagingnya. Jangan. Ya, ingat, yang berkurban tidak boleh mengambil untung dari kulit yang dikuliti itu untuk dijual. Jangan. Berikan kepada mereka yang butuhkan. Ya, masih banyak yang butuhkan. Oke? Haram hukumnya. Nah ini secara umum begitu hadirin sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, ibadah kurban itu merupakan amal ibadah tahunan, atau setiap tahun wajib orang itu berkurban bagi yang mampu. Ya, jangan berkata aku senate berkurban. Saya pernah berkurban sapi 5 tahun yang lalu untuk saya, istri, anakku 3 dan ponakanku 2 atau bapak ibuku 2. Sudah pernah. Ini sudah 5 tahun tidak kurban. Kenapa Pak? Aku sudah pernah berkurban, tidak usah kurban lagi. Lah ini pemahaman yang salah. Padahal dia mampu. Di kandangnya masih banyak sapi yang bahkan dia dapat dagang sapi. Atau dia memang sudah ngopeni sapi banyak dititipkan pada orang. Lah ini harta titipan dari Allah.
Ndak wis mari kurban aku. Jangan. Ya, ibadah kurban menurut ulama ini adalah ibadah tahunan yang setiap tahun dia mampu di tahun itu dia wajib berkurban. Wajib berkurban. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Ya. Kecuali tidak mampu, habis itu tidak mampu, ya sudah. Apakah berdosa? Ya enggak, tetap tidak berdosa. Karena berkurban itu kata Rasulullah untuk umatnya adalah sunnah. 3 imam itu Syafi'i, Hambali, Maliki tetap menyatakan sebagai sunnah maka cuma izin malu nang Gusti Allah. Diberi kemampuan, diberi harta yang cukup, tidak berkorban sehingga istilahnya tidak bersiap, malu sama Gusti Allah kalau tidak berkorban. Dan di sini kita diuji oleh Allah sejauh mana kita bisa menguatkan dan mensiarkan Islam dalam Idul Adha di sini. Betapa rahmatan alamin di sini adalah benar-benar disaksikan oleh seluruh umat, seluruh kalangan masyarakat Islam. Siapa lagi kalau kita yang menghidupkan syariat Islam? Siapa lagi? Seandainya orang menyatakan saya sudah pernah berkorban dan sudah selesai, ya, maka tak berkorban lagi, maka syariat Islam akan redup. Yang butuh daging pada hari itu banyak. Satu desa ada 500 orang, ya, dan sudah pernah berkorban semuanya. Untuk tahun ke depan tidak ada korban lagi karena sudah pernah berkorban. Ini yang salah, konsep yang salah, ya. Hadirin sekalian, mari kita ingatkan semua yang kita lakukan di jalan Allah. Demi Allah yang mengundang, fasalli li rabbika wanhar. Ganti, pasti Allah ganti. Agak jelasin, jelas. Cuma orang kadang-kadang ya bisik-bisikan wis ngetone eman itu loh. Anak mau kurang kawin nanti dipotong nanti. Padahal HP-nya ada 3 Mas. Nanti kan dipotong untuk perayaan pesta anak-anakmu. Itu udah jangan. Anakmu seputumu besok putu nanti. Loh, sampai mikirkan putumu itu bisikan-bisikan setan yang enak halus tapi menyesatkan. Lawan itu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita mampu mencoba ini. Ya, yang mampu tuh ya, ingat yang mampu. Ya, mudah-mudahan kita diberi kemampuan terus. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Budi yang dermawan, luar biasa. Yang sekarang jadi bendara takmir, luar biasa untuk ikut memampukan masjid. Hampir tiap tahun belum memberikan sapi, karena belum sadar dan tahu kalau kewajiban sebagai orang yang mampu dia harus berkorban demi syiar Islam. Mudah-mudahan yang lain bisa seperti Bapak Budi. Boleh tiap tahun sapi dan untuk keluarganya semuanya cukup. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita coba menelaah lagi, ya, ibadah kurban itu tiap tahun sekali sama dengan Idul Adha atau salat Idul Adha setahun sekali, ya. Masa pernah setahun sekali tahun kemarin sholat Idul Adha, berikutnya tidak sholat Idul Adha lagi? Tidak kan? Sama dengan kurban itu, ya. Hadirin, ada ibadah-ibadah amal soleh yang dikerjakan secara harian, ada juga mingguan, ada bulanan, ada juga yang tahunan, bahkan seumur hidup sekali. Ya. Ibadah yang dikerjakan secara harian apa itu? Salat 5 waktu. Yang mingguan apa kira-kira Bapak sekalian? Apa yang mingguan itu? Ya, salat Jumat, ya. Oke. Yang bulanan? Apa? Angel. Ada ibadah bulanan yaitu puasa Ayyamul Bid. Yaitu Ayyamul Bid ini hari-hari yang cerah. Jadi amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dilaksanakan setiap pertengahan bulan penanggalan Hijriah. Itu tiap tanggal 13, 14, 15, 3 hari ini, ya. Ini namanya
puasa Ayyamul Bid. Ini bulanan. Ada lagi tahunan. Apa? Salat Id. Terus ya ibadah kurban ya. Seumur hidup sekali. Salat tasbih ada. Salat tasbih itu kapan saja. Kalau mampu setiap hari silakan setiap hari, mampu setiap minggu, mampu tiap bulan, monggo sebulan sekali, mampu tiap tahun, boleh tahun sekali, mampu sekali dalam seumur hidup, ya silakan. Ya, banyak pilihan. Ya, apa seumur hidup itu? Ya ibadah kitan. Ada yang bawa Pak kitan 2 kali. Lucu ini. Tidak ada ya, tidak ada ya. Ibadah nikah. Ya. Wah, ibadah nikah. Tidak, bukan tahunan. Kalau mampu silakan. Tiap bulan ibadah nikah silakan. Sampai 4 kali boleh. Tapi kebanyakan ya banyak yang tidak ya. Tapi itu bukan termasuk di sini. Zakat. Ya, juga merupakan amal ibadah tahunan. Kalau sudah sampai pada nisabnya, maka wajib dikeluarkan. Nah, ingat harta kita ada titipan Allah 2,5% untuk ya fakir miskin. Ya. Zakat pertanian tahunan bulanan enggak, itu dikeluarkan setiap panen, namanya zakat zira'ah. Itu hadirin yang dimuliakan Allah, Masjid Taklim Al-Kausar yang dimuliakan Allah. Kurban dikatakan sebagai ibadah keluarga. Artinya dalam keluarga itu ada kepala keluarga, bapak katakan. Ada ibu, wakil kepala keluarga. Ada anak 2 atau 3. Ada cucu barangkali di sana. Ada ponakan, ada orang tua kita yang sudah sepuh tinggal di rumah kita. Dalam rumah itu bapak yang tanggung jawab. Ini sangat dianjurkan untuk mengeluarkan ya kurban satu saja, yaitu kambing, atas nama ya keluarga, atas nama kepala keluarga itu. Kepala keluarga itu yang biayai pengadaannya, tetapi nanti sama bapak ya diniati aku berkorban untukku dan untuk seluruh keluargaku. Ada ibu, ada anak, bahkan ada orang tua di sana, ada cucu. Itu tidak masalah, boleh. Nah, saat ini di keluarga itu anaknya sudah kerja, tapi ada di sana. Ibu punya tabungannya banyak karena belanjanya hemat atau pernah bekerja. Ya boleh mengeluarkan, bapak mengeluarkan, ibu mengeluarkan, anak juga mengeluarkan, tidak apa-apa. Atas nama diri sendiri pun tidak masalah. Itu ya, alangkah bagusnya itu. Wah, ini satu nikmat karunia besar sekali yang Allah berikan. Tapi bila tidak mampu dan hanya mampu satu, cukup biaya pengadaannya cukup kepala keluarga, dan nanti penyembelihannya di atas namakan keluarga itu sendiri. Ya, ahlul bait. Ya, ahlul bait. Itu tolong dipahami. Paham nggih? Tidak wajib semuanya, tidak, cukup satu. Eman wis ada kepala keluarga, katakan Bapak Haji Abdullah, Ibu dan nanti ketika berkurban ini dari Pak Haji Abdullah. Loh, ketika dititipkan panitia niatnya hanya untuk Pak Haji Abdullah saja, boleh, tapi kan eman, kenapa keluarganya gak disebutkan agar pahalanya bisa terbagikan kepada ibu, kepada anak, kepada bapak ibu kita yang ada di rumah itu, kepada cucu kita yang menjadi tanggungan kita di sana, tinggal di sana, karena memang harus kita tanggung yang di sana di rumah itu. Eman. Mari kita luruskan sekarang. Bapak, ketika bapak berkurban, tolong niatkan untuk bapak dan keluarganya semuanya. Allah tidak akan mengurangi pahalanya. Ya, innamal a'malu ya. Ini namanya ibadah keluarga. Ya. Menurut Imam Al-Baji,
ini masih dalam kategori mazhab Imam Maliki, ya, definisi keluarga, ya, membatasi, yakni bagi seseorang itu meliputi dirinya dan keluarganya. Jadi ahli baitihi wa ahli nafaqatihi. Ya, keluarganya dan orang-orang yang dinafkahi. Bisa mantunya, anaknya yang dinafkahi, bisa kedua orang tuanya dinafkahi. Itu dianggap satu keluarga. Mungkin juga almarhum salah satu bapak ibunya meninggal, itu masuk keluarga inti, dia dapat kecepatan pahala dari. Jadi menurut Imam Al-Baji, jadi batasan keluarga itu adalah ahli baitihi wa ahli nafaqatihi, intinya. Jadi itu hadirin yang dimuliakan Allah. Satu contoh, ketika Rasulullah berkorban, beliau itu pernah berkorban 2 ekor kambing kibas, gemuk bertanduk. Gemuk bertanduk itu lebih afdal, ya. Jadi kalau ada kambing yang bertanduk, ada pilihan yang bertanduk, pilih yang bertanduk, pilih yang gemuk. Ada yang sedang, tidak terlalu gemuk, ada yang gemuk, pilih yang gemuk, karena itu lebih afdal, ya. Rasulullah pernah berkorban 2 ekor kambing, ya. Apa kata Rasulullah? Kambing yang pertama ini adalah untuk umatku yang belum mampu berkorban, pahalanya tentunya, ya. Dan yang kambing kedua ini untuk diriku, bala Rasulullah, dan keluarganya. Ini diriwayatkan adalah hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Ketika bala menyembelih, ya, disembelih sendiri oleh Rasulullah, bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadzani anni wa an ahli baitihi. Ya. Jadi itu yang Rasulullah ajarkan pada hambanya. Jadi bisa kita sebutkan bahwasanya ibadah kurban itu adalah masuk ibadah keluarga. Sudah jelas lagi? Jelas, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberi kemampuan, diberi kekuatan, diberi hidayah, dan diberi, ya, sinar dalam hati kita untuk terus bersiar, berjuang demi menguatkan syiar Islam lewat jalan berkurban, karena ini perintah. Ya, ingat, pasti Allah dibalas dengan sebesar-besarnya balasan, sebaik-baiknya balasan. Apa? Insya Allah surga, ya. Saya kira itu, hadirin sekalian, semoga sedikit ilmu ini bermanfaat untuk membuat kita lebih semangat beribadah, membuat kita tambah ilmu sehingga semuanya paham. Oh, beginilah fikih hukum-hukum Islam dalam bab masalah kurban, ya. Ada pertanyaan? Saya kira tidak ada, ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.